Halo, perkenalkan nama saya Handoko. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengetahuan tentang pengaruh AI. Edge is a tool, the choice about how it gets deployed is ours. Untuk bahasan kali ini ada beberapa yang harus kita bahas, yaitu salah satunya adalah definisi dari AI, dampak AI, tujuan dibuatnya AI, dan kesimpulannya. Untuk definisi AI bisa diartikan sebagai kemampuan sebuah mesin atau robot untuk melakukan tugas yang diperintahkan, seperti kecerdasan manusia. Banyak hal yang dilakukan oleh kecerdasan buatan, tergantung dari tujuan apa tool artificial intelligence atau EA itu dibuat. EA atau bisa disebut kecerdasan buatan memanfaatkan kecanggihan teknologi komputer dan algoritma yang kompleks. Jadi pada dasarnya AI atau yang disebut dengan artificial intelligence itu adalah kecerdasan buatan yang memanfaatkan kecanggihan teknologi komputer dan algoritma yang kompleks. Oke, paham ya? Bisa dipahami bahwa AI itu adalah sebagai kemampuan sebuah mesin atau robot untuk melakukan tugas yang diperintahkan seperti kecerdasan manusia. Banyak hal yang bisa dilakukan oleh kecerdasan buatan, tergantung dari tujuan apa tool artificial intelligence yang dibuat. Jenis-jenis AI. 1. Artificial Narrow Intelligence atau weak EA. Kedua, Artificial General Intelligence. Ketiga, Artificial Super Intelligence. Jenis-jenis EA. Contoh EA adalah 1. Kamera smartphone. Kamera smartphone itu merupakan salah satunya dari EA, ya, karena dia buatan manusia, tapi dia bisa cerdas dalam arti bisa kita gunakan untuk dalam segala hal, ya. Makanya kita sebut dengan smartphone. Kedua, rekomendasi produk. Contoh berikutnya adalah customer service, yang mungkin bisa jawab, mungkin dengan sendiri, atau bisa yang kita sering dengar adalah ketika kita telepon dengan ada jawaban otomatis. Nah, itu adalah contoh-contoh EA dalam suara. Nah, zaman sekarang ini EA itu kita foto, kita pakai proses program, itu pun bisa bergerak. Contoh EA berikutnya adalah mobile banking. Di situ contoh EA-nya adalah di mobile banking adalah satu tulisan sistem, dia bergerak, kita isi bergerak. Nah, itu adalah salah satu kecerdasan dalam sistem mobile banking. Yang kelima adalah transportasi online. Sudah dengar dan sudah merasakan bahwa Gojek, Grab, ataupun lainnya, dulu Uber maupun Maxim maupun apa. Nah, itu adalah salah satu dari bentuk contoh AI. Itu kecerdasan manusia yang dituangkan dalam AI. Keenam adalah aplikasi streaming musik maupun film. Itu juga termasuk adalah contoh-contoh dari AI. Maka dari itu, apabila kita bisa mempergunakan dengan baik, mempergunakan dengan tujuan yang benar, itu
EA itu sangat membantu buat kita karena memudahkan pekerjaan manusia dan sangat-sangat membantu. Dan jangan sampai disalahgunakan untuk bentuk kejahatan ataupun yang hal-hal tidak baik ya. Misalkan kita ada foto manusia atau foto orang, lalu kita program sedemikian rupa sehingga foto itu tersebut bergerak dengan mengucapkan sesuatu. Nah, itu akan dalam bentuk kejahatan ya, dan tidak baik, itu tidak disarankan. Oke, yang ketujuh adalah dari bentuk contoh EA adalah virtual assistant. Contohnya itu di kedokteran ataupun hal-hal yang langsung jawab nih, mungkin user atau customer menanyakan sesuatu yang sudah di sistem di program sedemikian rupa dari EA sehingga menciptakan virtual assistant sehingga bisa menjawab sendiri seperti itu. Oke, dari definisi EA kita masuk ke pembahasan dampak EA. Dampak EA itu pun ada dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Nah, dampak positif itu salah satunya adalah kemampuan EA yang dapat bekerja dengan cepat sehingga waktu yang digunakan pengguna dapat lebih efisien. Ya, jadi kemampuan EA itu dapat menyingkat waktu atau dengan cepat kita bisa mempersingkat waktu menjadi efisien sehingga waktu yang dibutuhkan pun nggak bertele-tele, nggak banyak. Ya. Kedua, EA dapat mengerjakan berbagai tugas, misalkan tugas mudah dalam sehari-hari maupun tugas yang agak sulit, di mana kita pinter-pinter untuk memprogram EA tersebut. Ketiga, EA untuk dampak positif dapat menganalisa data lebih banyak dan lebih dalam sehingga dapat menambah pengetahuan mengenai data yang ingin diketahui pengguna. Tuh, bagusnya EA. EA bisa menganalisa data lebih banyak dan lebih dalam. Yang seperti bahasan sebelumnya adalah gimana kita mempergunakan EA sebaik mungkin, karena itu bisa membantu manusia, membantu kita semua untuk mempermudah pekerjaan kita, mempermudah kehidupan sehari-hari kita. Jangan sampai disalahgunakan, karena EA itu dimana kita dengan tujuan yang baik akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Nah, adapun dampak negatif. Dampak negatif dari EA itu satu, menghilangkan pekerjaan manusia. Loh, kok bisa? Iya bisa. Sebab EA, dengan kita mempergunakan EA, contohnya acara presenter ataupun public relation lainnya yang harus menggunakan manusia sebelumnya untuk presentasi atau untuk memperjelas sesuatu makalah atau memperjelas suatu presentasi lainnya, itu cukup kita menggunakan gambar mati, kita program sedemikian rupa sehingga EA bisa menggerakkan wajah tersebut seolah-olah manusia itu bergerak seperti sebelumnya, seperti presenter yang dilakukan sebelumnya. Makanya tadi poin pertama dampak negatif EA adalah menghilangkan pekerjaan manusia karena tidak perlu menggunakan manusia lagi. 3. Tidak memiliki common sense. Oke. Dampak negatif kedua adalah tidak memiliki common sense. Ketiga, kurangnya keamanan. Ingat, dampak negatif EA yang ketiga adalah kurangnya keamanan. Yang pertama, menghilangkan pekerjaan manusia. Kedua, tidak memiliki common sense. Ketiga, kurangnya keamanan. Karena apa kurangnya keamanan? Iya,
Sebab bisa saja EA kita bajak, bisa saja EA kita kenakan virus. Makanya di situ dampak negatif kurangnya keamanan. Keempat, ketergantungan data. Sebab kenapa bisa ketergantungan data? Iya, karena dengan kita selalu ketergantungan dengan EA, mempergunakan dengan EA, dan selalu kita program untuk mencari data lebih dalam, sehingga kita akan menjadi ketergantungan data. Nah, apabila EA bermasalah, blank, kita tidak tahu menau, yang tahu EA, itulah jangan sampai kita kena dampak negatif dari EA. Kelima, EA bisa saja mengalami sistem rusak. Sebab EA juga buatan manusia, EA juga memerlukan daya listrik, EA juga suatu program. Jadi bisa saja sistem rusak sehingga akan terjadi kacau, sistem kacau, sehingga tidak dapat sejalan atau tidak sesuai dengan apa yang diprogram sebelumnya. Jadi sistem akan rusak. Misalkan contohnya EA bergerak untuk menghitung perkalian atau menghitung pembagian, sehingga dia sistem karena rusak, jadi sehingga perhitungannya akan jadi kacau. Itu juga bisa terjadi. Jadi dampak negatif adalah satu, menghilangkan pekerjaan manusia. Kedua, tidak memiliki common sense. Ketiga, kurangnya keamanan. Keempat, ketergantungan data, sistem akan rusak. Oke? Jadi dampak-dampak dari EA itu pun ada hal yang positif maupun ada hal yang negatif. Sekali lagi, apabila kita bisa menggunakan EA dengan baik, akan mendapatkan hasil yang baik dan akan membantu banyak orang yang membutuhkan. Dan apabila sebaliknya kita menggunakan EA dengan niat jahat, niat tidak baik, itu hasilnya sangat merugikan banyak orang dan sangat merugikan semua yang menggunakan EA kena dampak negatifnya. Oke, karena itu tujuan diciptakannya EA adalah satu, meningkatkan kemampuan pembuatan keputusan. Tujuan dasar munculnya artificial intelligence untuk menyediakan mekanisme pengambilan keputusan. Semua keputusan berdasarkan data mentah yang sudah dikumpulkan oleh manusia. Tuh, tujuan diciptakan AI adalah meningkatkan kemampuan pembuatan keputusan. Ya. Kedua, singularitas. Pertumbuhan teknologi yang tidak terkendali membuat perubahan gaya hidup manusia secara besar-besaran. Dampaknya, teknologi membuat pekerjaan manusia menjadi lebih sederhana dan efisiensi. Efisiensi dan penyederhanaan pekerjaan disebut sebagai singularitas. Oke, jadi tujuannya adalah untuk efisiensi. Ketiga, meningkatkan produktivitas pekerjaan. EA melahirkan berbagai teknologi yang memudahkan proses alur kerja sebuah bisnis. Semua teknologi ini sangat penting dan dibutuhkan di berbagai aspek industri. Keempat, optimasi proses bisnis. Optimasi dimulai dari merampingkan pekerjaan dan menghilangkan redundansi. Optimalisasi proses dibutuhkan untuk minimalisir pekerjaan rutinitas dan diganti dengan penggunaan algoritma berbeda. Kelima, menyediakan layanan finansial. Menyelesaikan masalah keuangan yang pelik dapat diselesaikan dengan cepat. Dengan demikian dapat menghemat waktu, tenaga, serta meningkatkan efisiensi. Keenam, meningkatkan pelayanan kesehatan. Selain keuangan, permasalahan kesehatan penting bagi keberlangsungan manusia.
institusi kesehatan dan rumah sakit dapat mendiagnosa penyakit dengan lebih baik. Contoh dari EA bidang kesehatan ialah virtual assistant. Kesimpulannya adalah EA adalah kecerdasan buatan dan menjadi salah satu teknik yang digunakan untuk meniru kecerdasan yang dimiliki oleh makhluk hidup maupun benda mati untuk menyelesaikan sebuah persoalan. Kedua, EA atau dikenal dengan disebut EA merupakan teknologi yang berkembang dengan cepat karena kelebihan yang dimiliki teknologi tersebut dapat memudahkan kerja manusia sehingga waktu yang digunakan lebih efisien. Tetapi EA memiliki tujuan untuk menggantikan posisi kerja manusia, sehingga kita tidak boleh terlalu mengandalkan EA dan tidak mengembangkan kemampuan yang kita miliki. Saran kami adalah penggunaan artificial intelligence atau disebut dengan EA dalam kehidupan sehari-hari telah memberi perubahan yang mengarah pada munculnya cara kerja baru, sehingga sebagai pengguna teknologi yang berkembang secara pesat, teknologi dengan memilah dan memilih yang dapat memberikan manfaat bagi kehidupan sehari-hari dan melatih skill yang kita miliki, sehingga kita tidak ketergantungan dengan EA. Oke, semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum.